karbon aktif merupakan teknologi paling umum digunakan untuk menangani pemurnian air yang terkontaminasi oleh pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap penelitian tentang produk karbon aktif dengan menggunakan prekursor terbarukan dan lebih murah. Oleh karena itu, banyaknya dan ketersediaan limbah pertanian menjadikannya pilihan yang sangat baik karena akan mengurangi biaya pembuangan limbah dan memberikan solusi bagi masalah lingkungan. Ada dua metode aktivasi untuk menyiapkan karbon aktif, yaitu fisik dan kimia. Metode fisik terdiri dari karbonisasi dan aktivasi prekursor di bawah aliran fluida tertentu pada suhu yang tinggi. Meskipun banyak penelitian terbaru melaporkan sintesis karbon aktif dari berbagai produk biomasa pertanian, hanya sedikit penelitian yang melaporkan penggunaan kulit jeruk, buah cemara, yerba mate, dan batang pisang. Studi ini dilakukan untuk mensintesis karbon aktif kimia berbasis biomasa baru dari kerucut pinus Australia dan untuk menyelidiki efektivitasnya dalam menghilangkan pewarna anionik ongo merah dari larutan air. Karbon aktif yang dibuat dari yerba mate digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan pewarna penyamakan dari larutan berair. Hasil ini menunjukkan bahwa karbon aktif berbahan dasar yerba mate dapat digunakan sebagai alternatif karbon aktif berbiaya rendah untuk menghilangkan zat warna dari air limbah. Karbon aktif yang digunakan secara kimiawi yang berasal dari batang pisang digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan zat warna hijau perunggu dari larutan yang encer. Material and methods. Yang pertama, analisis termogravitasi. Pengukuran thermal sampel 5-10 gram dipanaskan dari 263 Kelvin hingga 723 Kelvin pada kecepatan 275 Kelvin per menit di bawah atmosfer gas nitrogen dengan kecepatan 80 ml per menit sampai tidak terdeteksi penurunan berat. Yang kedua ada produksi karbon aktif. Bahan yang disintesis pada kondisi awal yaitu kulit jeruk, buah cemara, batang pisang, dan tubuhan yerba mate yang digiling. Kemudian diserap dengan asam fosfat dengan rasio 3:1 selama 24 jam pada 353 Kelvin dan pH mencapai 4,5. Karbonisasi 100 gram prekursor kering dilakukan di dalam tungku di bawah aliran nitrogen 80 ml per menit. Pemanasan dilakukan sampai 723 Kelvin dengan laju pemanasan 275 Kelvin per menit dan suhu akhir dijaga selama 3 jam. Aktivasi fisik dengan karbon dioksida 100 ml per menit hingga 1123 Kelvin dengan laju pemanasan 275 Kelvin per menit dan suhu akhir dijaga selama 2 jam. Material dan metode. Nah, yang ketiga di sini ada karakterisasi fisika kimia karbon aktif. Nah, karakterisasi awalnya bahan karbon ini dilakukan dengan cara adsorpsi fisik nitrogen pada suhu 77,4 Kelvin dengan menggunakan instrumen Quartz Chrome Autosorpts IQ2. Nah, jumlah gugus fungsi oksigen di permukaan ditentukan dengan titrasi berdasarkan metode Boehlm menggunakan larutan natrium etoksida, natrium hidroksida, natrium karbonat, dan bikarbonat. Lalu kemudian kita mengidentifikasi fungsi dari permukaan kontemporer. Nah, dengan cara spektroskopi Fourier Transformed Infrared atau FTIR. Nah, di mana spektrum IR ini diambil menggunakan Nicolet Impact 410 FTIR dengan sel reflektansi difus. Nah, lalu untuk mengukur penyimpangan pH diperlukan 50 cm larutan natrium klorida sebesar 0,01 molar yang ditempatkan dalam bejana titrasi berjaket pada suhu sekitar
298 Kelvin, dan nanti nitrogen kita akan kembungkan untuk menstabilkan pH dengan mencegah pelarutan CO2. Nah, lalu kemudian pH kita atur ke nilai awal dengan menambahkan HCl atau NaOH dan karbon aktif yang seberat 0,15 gram, sehingga nanti pH akhir dicapai setelah 48 jam. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, pengukuran adsorpsi. Nah, di mana dilakukan percobaan isotermal dari larutan encer. Ditentukan sebesar 2 kali untuk menilai reproduktivitasnya pada suhu sekitar 303 Kelvin dengan sedikit pengadukan manual berkala. Nah, di mana konsentrasi fenol awalnya ini berkisar antara 0,1 hingga 0,6 mol dan massa karbon berada dalam kisaran 0,3 gram sampai 0,00005 gram atau 5 kali 10 pangkat min 4 gram, di mana keseimbangan ditentukan dengan spektrometri serapan molekul pada 272,2 nanometer menggunakan spektrofotometer UV visible Perkins-Elmer lambda 20, yang dimana persamaan isoterm Phillips ini terkadang disebut juga sebagai persamaan Langmuir-Venn-Dietz, di mana rumusnya ini adalah N sama dengan NML F dalam kurung KLF CEG tutup kurung 1 per NLF dibagi 1 plus KLF CEG 1 per NLF. Kurang lebih seperti itu saja pemaparan dari material dan metode. Hasil dan pembahasan itu ada 3. Yang pertama ada analisis termografimetri, yang kedua karakterisasi fisika kimia karbon aktif, dan pengukuran absorpsi. Yang pertama, analisis termografimetri. Pada kurva buah cemara menunjukkan penurunan berat 9,11% pada suhu 300-350 Kelvin. Kulit jeruk, batang pisang, dan tumbuhan yerba mate tidak menunjukkan penurunan berat signifikan pada rentang suhu tersebut. Penurunan berat tertinggi 55% pada buah cemara 450K dan 600K dan yerba mate 500K sampai 600K. Yang kedua, karakterisasi fisika kimia karbon aktif. Isoterm absorpsi atau desorpsi N2 untuk karbon aktif diilustrasikan pada gambar 2. Isoterm absorpsi PCPCO2, BSPCO2, dan YMPCO2 pada dasarnya menyajikan bentuk tipe 1. Karakteristik padatan mikropori menurut klasifikasi IUPAC, sedangkan isoterm absorpsi untuk OPPCO2 menunjukkan karakteristik tipe 4. PCPCO2 menghadirkan volume mikropori yang lebih besar dan pori-pori yang paling energi. Secara keseluruhan, kesalahan pemasangan rata-rata pada tabel 3 menunjukkan bahwa celah atau silinder kernel jelas paling sesuai untuk evaluasi distribusi ukuran pori. Gambar 6A sampai D menunjukkan mikrograf SEM dari OPPCO2, PCPCO2, BSPCO2, dan YMPCO2 terlihat dari mikrograf bahwa permukaan luar pori-pori memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Menurut mikrograf, OPPCO2 memiliki pori-pori dengan diameter yang berbeda sesuai dengan yang diamati pada isoterm absorpsi N2 pada 77,4K dan distribusi ukuran pori. Dari metode penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, diperoleh hasil penelitian dari analisis karbon aktif yang diperoleh dari limbah industri pertanian. Berikut adalah hasil analisis pengukuran absorpsi pada karbon aktif. Berikut ini ditampilkan tabel hasil analisis permukaan sampel dengan metode Baum atau PZC. Kode OP pada tabel sampel ini berarti kulit jeruk, PC adalah buah cemara, BS adalah batang pisang, dan YM adalah tumbuhan yerba mate. Berdasarkan tabel ini, karena
adsorbat merupakan fenol padat dengan kemurnian tinggi. Karbon aktif yang diperoleh dari batang pisang menunjukkan absorpsi fenol yang buruk, sedangkan absorpsi fenol yang paling baik ditunjukkan oleh sampel karbon aktif dari kulit jeruk. Kulit jeruk bersifat kurang mikropori. Kulit jeruk bersifat kurang mikropori, lebih mesopori, dan menyajikan perpindahan ukuran pori yang heterogen. Menurut Hamdoui dan Navratilova pada tahun 2007 dan Wu dan kawan-kawan pada tahun 2014, nilai dari 1/NLF yang lebih rendah juga membenarkan adanya heterogenitas yang diamati. Buah cemara atau pinus memiliki pengembangan lebih lanjut dari mikropori dengan lebih banyak energi yang memungkinkan adsorpsi fenol yang lebih besar dalam larutan air. Untuk mengingat kembali, 1/NLF adalah parameter heterogenitas. Nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jika parameter NLF ini adalah 1, persamaan Langmuir dapat diterapkan untuk permukaan yang ideal. Oleh karena itu, parameter NLF dapat dianggap sebagai parameter yang mencirikan heterogenitas sistem. Heterogenitas sistem dapat berasal dari padatan atau adsorbat atau kombinasi keduanya. Parameter NLF ini biasanya lebih besar dari 1, dan oleh karena itu, semakin besar parameter ini, semakin heterogen sistemnya. Nah, energi terendah mikropori seharusnya menyebabkan penurunan yang signifikan dalam adsorpsi fenol, tetapi efek ini mungkin dipengaruhi oleh adanya sejumlah faktor lain yang mempengaruhi, seperti sejumlah besar gugus karbonil yang dapat mendorong adsorpsi fenol oleh mekanisme donor akseptor. Menurut Terzik pada tahun 2003, penurunan serapan fenol setelah oksidasi karbon disebabkan oleh oksidasi gugus karbonil menjadi gugus karboksil. Akibatnya, kompleks donor akseptor elektron tidak dapat terbentuk. Tidak hanya fenol, tetapi juga terdapat molekul air di permukaan karbon aktif. Hubungan keberadaan air dalam proses absorpsi ini menurut Humpola pada tahun 2013 adalah membentuk larutan dengan pelarut polar dan pelarut utama. Mekanisme absorpsi ini bukan interaksi Pi dengan Pi. Berdasarkan kalkulasi mekanika kuantum semi-empiris, baik oksidasi permukaan maupun keberadaan pelarut terpolarisasi tidak konsisten dengan klaim bahwa interaksi Pi dengan Pi dominan dalam adsorpsi senyawa fenolik pada grafit seperti pada gambar berikut. Grafik dengan hasil cenderung tinggi ditunjukkan oleh karbon aktif dari buah cemara dengan heterogenitas 0,59, disusul oleh karbon aktif dari kulit jeruk dengan nilai heterogenitas 0,24, lalu karbon aktif dari tumbuhan yerba mate dengan nilai heterogenitas 0,99. Dan terakhir dengan grafik yang cenderung linear, yaitu karbon aktif dari batang pisang dengan nilai heterogenitas 0,55. Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, diperoleh kesimpulan dari analisis karbon aktif yang diperoleh dari limbah industri pertanian. Ini kesimpulannya yaitu diantaranya karbon aktif kulit jeruk menunjukkan karakteristik parameter tekstur padatan mesopori, sedangkan karbon aktif lainnya menunjukkan karakteristik padatan mikropori. Karbon aktif ini menunjukkan potensi penghilangan kontaminan fenolik. Keberadaan gugus asam teroksigenasi di permukaan telah diverifikasi dan akan meningkatkan derajat kompleksitas dan heterogenitas. Dalam larutan, persamaan SIPS menunjukkan pendekatan yang berguna untuk heterogenitas permukaan dan untuk mempelajari perilaku fenol di permukaan pada semua kisaran konsentrasi kesetimbangan yang disarankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karbon aktif kulit jeruk, buah cemara, dan tumbuhan yerba mate dapat digunakan sebagai alternatif karbon aktif murah untuk menghilangkan kontaminan fenolik dari limbah cair. Kurang lebih yang mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.